Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Yes, oke. Yang semangat ya. Ini habis makan saya deg-degan nih. Takutnya ngantuk, tidur nanti. Tadi disampaikan oleh Pak Kristo bahwa saya ada materi, terus tadi saya nanya panitia, Pak Valen, bahwa materi saya 1 jam, habis itu dipotong ada presentasi dari beberapa sponsor. Di hotel yang luar biasa ini, hotel masih baru, yang rencananya targetnya sharing saja. Saya pengen ke Manado, ternyata ditodong untuk sharing. Habis ditodong ternyata ruangannya serius banget ini. Jadi saya jujur baru bikin slide Bapak Ibu. Baru bikin slide khusus untuk teman-teman Sulawesi Utara. Oke, tanpa panjang lebar karena waktu saya terbatas. Jadi saya kasih judul buka laundry langsung laris. Kenapa? Ya biar menarik aja, biar Bapak Ibu datang gitu loh ya. Oke. Kalau nanti nggak dikasih judul yang keren nggak datang. Saya akan perkenalan dulu. Ini profil saya. Jadi saya dulu pernah kerja di Indosat dan Indosat M2. Jadi dari 2001, 2013 saya resign. Jadi ada sekitar 12 tahunan saya di Indosat, di IT, support, di planning, di customer service. Berapa bagian sudah kita coba. Nah, terus saya owner beberapa bisnis, termasuk Apik Group. Di Apik Group itu ada Apik Laundry, terus ada turunannya, saya punya ada 12 laundry dengan merek yang berbeda-beda, target marketnya berbeda-beda. Jadi saya punya Resik Wangi Laundry, targetnya menengah ke bawah. Apik Laundry, targetnya menengah ke atas dengan harga jual 17.000 per kilo. Saya ada Tazaka Laundry, khusus laundry pesantren. Macam-macam. Jadi kita ada bisnis model yang berbeda-beda karena target market kami berbeda-beda. Entah nanti suatu saat ada franchise, nanti dulu. Karena tim direksi maupun dari manajemen nanti punya konsep. Terus yang terakhir saya punya Resik Supermarket Laundry. Jadi seperti kayak Pak Kristo, inspirasinya Pak Kristo. Jadi saya buka Resik Supermarket Laundry di Jakarta sama di Palembang. Nanti kita liatin seperti apa. Dan sekarang saya diamanai menjadi Ketua Umum Asosiasi Laundry 2 periode. Tahun ini saya harusnya sudah lengser karena sudah cukup 2 periode aja pelayanan di asli. Habis ini kita support di belakang. Oke, next. Nah, ini adalah Apik Management. Bapak Ibu, Apik Management sudah mendampingi 220 mitra sejak Agustus 2020. Nah, ini adalah klien-klien kami. Sejak pandemi akhirnya kita mencetak satu produk namanya Apik Management. Jadi khusus untuk konsultan, untuk konsultan maupun untuk konsep bisnis laundry untuk awal dan sebagainya. Laundry di seluruh Indonesia seperti itu. Masih banyak logo yang belum kita cantumkan. Sesuai target marketnya, makanya kami di sini sebagai Apik Management bukan bertanya budget Anda berapa, tapi konsepnya mau seperti apa, target omsetnya berapa. Pertama pertanyaan saya adalah, bagaimana kondisi bisnis Bapak Ibu sekarang? Apakah lagi berkembang, bertumbuh, atau lagi sedih? Ini lagi omsetnya lagi merangkak-rangkak, aduh sedih banget nih. Laundry semakin banyak Pak, laundry semakin menjamur. Bagaimana kita menghadapi kompetisinya? Setiap kita opening harus rame, wajib rame. Kalau nggak rame ada yang salah dengan trainer kita di sana. Atau project manajernya harus saya jewer ini kalau nggak jalan ini. Jadi konsepnya seperti ini. Oke, Semarang, ini yang di Solo. Semua menumpuk seperti ini, harga jualnya kalau di Solo mungkin 6.000, ini udah harga jualnya 8.000. Dan kita rame. Karena apa? Karena tampilannya. Jadi di Solo kita lihat dulu, tampilan kompetitornya seperti apa. Laundrynya kayak gimana. Kita mau tampil beda apa enggak. Selanjutnya ini adalah laundry yang di Jakarta Selatan. Harga jual dulu 7.000, setelah lebaran harganya sudah 10.000 per kilo. Target marketnya langsung berubah. Pada waktu 7.000 per kilo yang datang, mohon maaf, yang jalan kaki, naik motor. 10.000 per kilo yang datang bawa mobil Bapak Ibu. Karena tampilannya bagus dan areanya menengah ke atas. Jadi kita harus tahu market kita, radius 2-3 km, marketnya seperti apa. Ini laundry yang di Muara Bungo Jambi. Kemarin pas lebaran harganya 110.000 per kilogram. Ada pelanggannya? Ada. Bapak Ibu harganya berapa? 6.000? 7.000, lah ini 110.000. Muara Bungo. Beliau dulu pernah kerja di YouTube, sekarang menekuni bidang ini di Muara Bungo Jambi. Jadi bisa ya, karena konsep. Balik lagi ke konsep, tahu target marketnya siapa. Jadi kita nggak bisa mengejar market kelas A, B, C, semuanya kita kejar, nggak bisa.
Jadi kita harus klasifikasikan dulu market kita itu siapa. Nah, apa yang harus dilakukan biar rame seperti tadi? Itu kayaknya numpuk semua ini dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya biasanya saya akan nanya ini, target omset Bapak Ibu berapa sih sebenarnya? Target omsetnya berapa? Jangan-jangan nggak tahu. Wah, berapa ya omsetnya? Seadanya Pak, yang penting masuk aja udah syukur saya. Iya nggak? Profitnya berapa? Waduh, nggak tahu Pak, karena kadang ada duit langsung saya belanjain buat ini. Ada duit saya belanjain buat makan. Oke, yang ketawa dalam hati boleh nggak apa-apa. Ini kayaknya saya ini. Oke, nah itu pengusaha laundry hampir semuanya kayak gini Bapak Ibu. Nggak usaha laundry aja, UKM rata-rata seperti ini. Jadi ini harus ditentukan dulu dan ini harus disampaikan ke tim. Jadi kita punya target omset berapa, sampaikan ke tim. Saya target omset bulan ini sekian. Laundry kiloan itu profitnya kurang lebih berapa? Laundry satuan itu profitnya berapa? Laundry cuci lipat, laundry load itu profitnya berapa? Ini sudah saya sampaikan di YouTube. Untuk apa sih? Untuk jadi patokan laundry apa yang kita kerjakan. Terus konsepnya mau seperti apa? Si tim kita akan fokus kemana? Ada satu laundry udah tahu bahwa laundry satuannya profitnya gede, tapi resikonya juga gede. Akhirnya si ownernya sendiri, ya sudahlah nggak usah satuan, toh tim saya nggak skillful banget, nggak pinter-pinter banget terhadap keterampilan. Akhirnya dibikin laundry koin sama laundry kiloan saja. Laundry cuci lipat aja beres, biar saya nggak resiko. Nanti tiba-tiba ada jas rusak gimana? Tiba-tiba ada kaos harganya 3 juta, saya gantinya gimana? Nah, kita harus bisa menentukan market kita siapa sama ini tadi. Layanan kita akan apa? Mungkin satuan pun juga sama. Apakah laundry sepatu kah? Sepatu saja, laundry boneka kah? Atau mungkin laundry bed cover dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu seperti ini, enak. Kita mau mengeksekusinya seperti apa? Profitnya berapa? Profit paling gede udah pasti satuan. Yang perlu diingat kembali Bapak Ibu, bahwa laundry itu tidak semuanya harus pakai mesin, masih bisa manual. Seperti kayak laundry sepatu aja kan nggak masuk mesin kan? Laundry stroller pun juga sama, nggak masuk mesin kan? Jadi ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan antara manual atau masuk mesin. Mesin itu diciptakan karena apa sih? Biar bisa cepat. Apakah kualitasnya bagus? Ya sesuai dengan harganya biasanya. Karena harganya semakin mahal, durability-nya semakin bagus, fungsinya juga semakin bagus. Seperti itu. Oke, next ya, karena ini materi cuman saya pengulangan aja materi sebelumnya. Oke, berikutnya, ini selalu saya sering sampaikan, karena biasanya kita membuka laundry asal-asalan. Tampilannya asal-asalan, logonya juga nggak diperhatiin, harga jualnya ya sudahlah yang penting murah, sebelah murah kok. Sebelah 6.000 saya 5.000 aja deh. Besoknya sebelah akhirnya jadi 4.000. Masa Ibu 3.000? Iya, habis 3.000, sebelah 2.000. Bapak berapa? 1.000. Terus tutup bareng-bareng gitu? Iya. Nah, itu yang harus ditentukan dulu. Siapa target market Bapak Ibu? Di YouTube saya sudah menyampaikan bahwa ini salah satu judul di YouTube. Kalau Bapak Ibu bisa cek, itu cara menentukan lokasi laundry. Saya akan menyampaikan dulu terkait target marketnya siapa. Target marketnya siapa sih sebenarnya? Kelas A, kelas B, atau kelas C? Kelas A itu adalah target, kalau klasifikasi di kami, kelas A itu adalah market menengah atas atau market high class. Market atas saja, udah nggak ada menengahnya deh, langsung atas saja kelas A. Ciri khas kelas A adalah dia tidak mempermasalahkan masalah harga. Jadi mereka yang dilihat banget adalah kualitas. Makanya jangan kita buka laundry di daerah misalnya yang rumahnya harganya 2M, 3M, kita bikin laundry yang harganya 6.000, 5.000. Nggak laku Bapak Ibu. Terus tampilannya seadanya, nggak ada AC, ada jemuran, mereka nggak mau datang. Itu kelas A. Jadi kelas A akan melihat tampilannya seperti apa. Kelas B itu tengah-tengah. Kelas B itu market yang paling gede. Pandemi kita bisa hidup, kita bisa cuan gede, kita bisa untung besar karena marketnya kita ubah ke kelas B. Karena kelas A dan kelas C nggak jalan. Kelas A itu yang biasanya ada kondangan, ada ke kantor, nggak ke kantor. Kelas C, bahkan kalau kelas C, kelas bawah misalnya, itu malah ada beberapa yang di PHK. Nah itu kita harus tahu. Kelas B posisinya tengah-tengah. Kualitas agak bagus, oke ya. Harga tapi dipertimbangkan, itu kelas B. Kalau kelas C, harga wajib murah. Jadi kalau market kita adalah kelas C, penghasilannya mohon maaf UMR, atau mungkin hasilnya harian, atau mungkin kayak mahasiswa yang belum berpenghasilan, itu saya kategorikan kelas C. Jadi kalau marketnya kelas C, biasanya saya harus harganya murah. Makanya saya ada 12 titik laundry, 12 brand laundry itu
itu pun saya ada marketnya masing-masing, cara mainnya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi wajib murah. Itu nggak beda seperti kalau kita beli kopi di Starbucks sama kopi Starling, Starbucks keliling yang gunting. Di sini apa namanya? Starbucks keliling itu ya. Yang paling kopi gunting itu kan 5 ribuan itu ya. Nah, Starbucks berapa satu cup? 50 ribu. Rame juga nggak? Rame. Starling rame nggak? Rame. Tapi kalau kita mau ketemu klien, kita mau deal-dealan project 1M, masa Starling sih? Nggak kan? Mau deal-dealan pakai kopi gunting aja. Wah, kayaknya nggak keren banget ini. Saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus bisa memastikan target market. Selalu saya sampaikan di setiap materi, target market penting. Karena teman-teman selalu meremehkan ini. Ya sudahlah, semua market harus bisa. Tapi kita harus tahu, mau nggak orang yang bawa mobil mampir ke laundry kita? Atau yang kelas C, mau nggak laundry kita yang kelihatan mewah, orang kelas C mau mampir? Nggak berani. Ada kacanya, ada AC-nya, kelihatan mewah banget di luar. Orang kelas C nggak mau, Bapak Ibu. Kelas C itu senengnya kalau ada tulisannya harga 7.000. Oh, aman itu, budget saya cukup itu, masuk saya. 6.000, oh saya masuk ini, boleh. Nah, kalau kelas A nggak usah dikasih harga, masuk dia, belok aja. Apik Laundry target marketnya B+. Kami nggak menyatakan A langsung, B+. Karena ada beberapa pelanggan yang kaget, harganya 17.000 per kilo. Oke, ya sudah, daripada malu ya sudah, sekali ini aja deh, besok nggak balik lagi. Nah, tapi kita harus memahami itu bahwa siapa sih market kita, apakah anak kos-kosan, kos-kosannya kos-kosan mahasiswa atau anak kantor, orang kantoran, atau perumahannya tipenya apa, harga perumahannya berapa, kira-kira kalau cicilan rumah KPR-nya berapa, cicilan mobilnya berapa, masa untuk laundry per bulan 500.000 aja nggak bisa. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa langsung mengklasifikasikan, oh orang ini bisa nih masuk level saya. Kenapa saya menentukan harga paket membership? Karena kekuatan kami di Apik Management adalah membership. Saya pernah beberapa kali cerita ya bahwa kita di 2020 kemarin mendapatkan uang cash 75 juta hanya dengan membership. Closing 100 orang, top up-nya 750.000. Saya dapat 75 juta cash di depan, Bapak Ibu. Gak perlu ngutang banget. Ya, semoga pelanggan kita nggak dengerin ini. Oke. Nah, itu kita dapat cash di sana untuk membantu kami di perusahaan untuk bantu bayar THR saat itu. Oh, THR laundry, nggak usah ngambil dana cadangan dana keuangan dari perusahaan deh. Kita coba gimana caranya. Ternyata bisa. Jadi yang harganya misalnya kita bikin 1 juta, satu membership harganya isinya 1 juta, kita jualnya 750.000. Tapi balik lagi, kita ada hitungannya. Kenapa saya bisa mengambil diskon 25%, kita bisa kasih diskon 15%? Karena kami sudah tahu market kita seperti apa, habitnya, kebiasaannya dia nyuci per bulan rata-rata berapa? Ada yang nyuci per bulan rata-rata 500.000. Ada yang nyuci per bulan rata-rata 1 juta. Jadi kita bisa ketahuan bulan keberapa dia akan habis, dia akan top up. Oke, yang berikutnya bagaimana biar rame? Yang wajib adalah promo. Gimana pun juga promo. Laundry gratis bayar pakai doa. Ini Apik Management banget. Laundry gratis bayar pakai doa. Karena kami punya target apa? Targetnya adalah akuisisi pelanggan. Jadi kita ada yang namanya biasanya kan set acquisition. Kalau ini customer acquisition. Saya punya angka untuk mengakuisisi satu pelanggan nilainya Rp10.000. Kita harus menghitung kapasitas mesinnya ada berapa, dikalikan aja. Jadi misalnya kapasitas mesinnya, kapasitas produksinya per hari 50 pelanggan, ya sudah, berarti saya harus menyediakan dana untuk promotion adalah kurang lebih Rp500.000. Kita akuisisi untuk menjadi pelanggan tetap. Berapa persen? Target kami cukup 30% saja. Nggak gede-gede, target kita cuma 30%. Kalau tiba-tiba 50% target kita tercapai lebih dari 30%, ya puji Tuhan, alhamdulillah ya gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa kenapa sih kita bikin laundry gratis bayar pakai doa, dan 2 tahun terakhir kita eksekusi ini semua karena ini adalah winning strategi bagi kita. Dan ini saya sampaikan ke teman-teman asli Sulut ya. Berikutnya, setelah kita promo, kenceng dan sebagainya, Bapak Ibu harus tahu ini. Kadang kita promo sekenceng apapun, ternyata mesinnya nggak mampu. Yang saya perhatikan beberapa laundry di Sulawesi Utara, bukan di Sulut aja ya, bukan di Manado aja, di beberapa daerah rata-rata kayak gitu. Bikin promo serame mungkin, cuciannya membludak, tapi mesinnya kurang.
Ada yang merasakan? Iya, mending gitu Pak, daripada mesinnya banyak tapi nggak ada cucian Pak. Ya bener ya? Ya mending mesinnya kurang, cuciannya banyak. Iya. Tapi Bapak Ibu harus tahu, kalau cucian banyak yang Bapak Ibu tumpuk di depan outlet terlalu banyak seperti itu, akhirnya nggak selesai, pelanggan nggak kabur. Kaburnya kemana? Ke laundry yang baru buka di sebelahnya. Oke, narik, Ibu ketawa kenceng loh. Ada Bu kayak gitu Bu? Membludak ya? Oke. Nah, setelah kita tahu kapasitas produksi kita berapa, nah ini misalnya, kita udah punya hitungan. Kalau mesin satu stek mesin, ini saya menghitungnya 14 jam operasional. Anggap aja sekali nyuci 30 menit, ngeringin 45 menit per 5 kilo. Jadi kurang lebih 75 menit plus lipat-lipat, anggap aja 90 menit. 90 menit plus kira-kira kalau ada antrian, jadi 5 mesin ternyata ada pelanggannya, ada orang yang ke-6, ada orang yang ke-7, pasti ngantri. Jadi Bapak Ibu kalau mesinnya ada 3, pasti orang ke-4-nya ngantri. Kalau bareng-bareng nyucinya, Makanya kita harus tahu seperti apa. Karena saya ada satu laundry di satu apartemen, mesinnya ada 7, setiap hari Sabtu Minggu itu sampai jam 11 malam full. Dan sudah di booking sejak Jumat sore. Satu orang kalau bookingnya beda Bapak Ibu. Kalau laundry konsepnya cuci lipat, cara bookingnya mereka langsung minta, Mbak saya booking 3 set mesin ya, besok Sabtu jam 10 pagi. Saya booking 5 set mesin ya, untuk besok jam 8 pagi. Kenapa seperti itu? Karena mereka mencuci masing-masing dan saat itu juga bisa dieksekusi. Mesin pertama untuk baju terang, baju yang cerah, warna putih, cerah. Yang kedua adalah baju gelap-gelap. Yang ketiga baju anak-anak. Yang keempat daleman. Yang kelima baju kerja. Itulah yang saya lihat habitnya pelanggan sudah seperti itu. Kenapa? Karena kalau nyuci di rumah dia nungguin, satu mesin ditungguin. Baju putih dulu, habis baju putih dulu, baju gelap dulu. Kalau di laundry nggak perlu, 5 set langsung saya booking. Itu kalau targetnya kita kelas C atau targetnya mungkin di apartemen. Di apartemen kan ada yang kelas B, ada yang kelas C, macam-macam. Tapi kita harus tahu market kita seperti apa dan dilihat lagi kompetitor kita siapa. Rame nggak kira-kira kompetitor? Kalau kita bisa melihat, dan di sini rata-rata teman-teman kan pengusaha laundry, bisa jadi deket-deketan, bisa jadi tetanggaan, dan bisa jadi ini adalah kompetitor Bapak Ibu, bener nggak? Ini kompetitor, bisa duduk bareng, sekarang senyum-senyum, habis ini, awas lu, saya udah tahu nih rumusnya nih, menang nih pasti kita. Tapi itulah kekuatan asli, tepuk tangan Bu, Bapak Ibu untuk asli. Jadi kita bisa menyatukan teman-teman ada di sini, meskipun sebenarnya adalah kompetitor. Dan kita ingat, kalau tidak ada kompetisi, Bapak Ibu nggak bakalan kreatif. Pasti santai-santai aja. Udah nggak ada kompetitor, ya sudah omset segini cukup aja deh. Tapi kalau sudah tiba-tiba nongol kompetitor, baru melek. Besoknya udah doanya yang jelek-jelek. Semoga laundry sebelah tutup itu. Semoga tutup itu. Semoga sepi itu. Padahal laundrynya dia sendiri aja nggak muat. Cuciannya nggak selesai-selesai. Udah doain tetangganya tutup lagi. Padahal dia sendiri aja nggak selesai-selesai cuciannya. Jadi yang pernah kita lihat adalah bahwa laundry semakin banyak pilihan. Beberapa klien kita, kalau kita tanyain, sudah pernah ke laundry? Ada yang sudah, ada yang belum. Belum Pak, saya cuma lihat aja laundry kayaknya rame aja semuanya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang pernah ke laundry? Pernah Pak. Baru 2 tahun terakhir ini. Kenapa 2 tahun terakhir ini? Karena laundry yang dulu-dulu nggak ada pilihan yang keren-keren kayak sekarang. Laundry dulu itu banyaknya dijemur, terus pegawainya pakai daster doang, nanti bau lagi tuh baju saya Pak. Misalnya kayak gitu. Itu image Bapak Ibu, itu image. Nanti kita bahas di sini. Image, kita harus membangun branding kita laundrynya mau dikenal seperti apa. Nah, balik lagi ke sini. Bahwa dengan 5 set mesin, kita kapasitas produksi per hari bisa menghasilkan 250 kilo per hari. Jadi kalau Bapak Ibu pakai aplikasi atau apapun itu pencatatan Bapak Ibu pembukuan, kelihatan per hari udah tembus 200 kilo, berarti sudah overload. Apa yang harus dilakukan kalau overload? Sesuai dengan YouTube saya sebelumnya, yang harus dilakukan yang pertama adalah mungkin jam operasional perlu ditambah. Yang kedua, karyawan perlu ditambah. Kalau sudah maksimal karyawan, apa yang dilakukan? Ya sudah, nambah mesin. Kalau nambah mesin nggak ada tempat, apa yang dilakukan? Naikin harga. Naikin harga dan sebagainya sudah dilakukan, tapi kok tetap sepi, ya sudah, bikin cabangnya. Gitu ya. Jadi segala hal yang harus dilakukan itu ada konsekuensinya, itu pun juga ada impact-nya. Apakah Bapak Ibu omsetnya naik atau tidak. Oke, yang berikutnya adalah untuk ramai seperti itu, sekarang Bapak Ibu tolong go online. Siapa yang belum punya Google Review?
Ada yang nggak ngacung? Go online. Ini penting Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang fenomenal di Tegal, di dalam gang. Omsetnya masih stabil 500 kilo sehari. Di dalam gang. Ada di YouTube, ada. Namanya Mas Teguh. Jadi Bapak Ibu kalau lagi ke Jawa, ke Tegal, boleh mampir ketemu sama beliau. Bisa. Oke, kita lihat data lagi Bapak Ibu. Ini kebetulan tadi copy paste karena saya buru-buru. Saya nggak ngelihat data 2022 karena 2021. Jadi penduduk di Indonesia itu sudah ada 274,9 juta jiwa. Di mana 200 jutanya itu adalah sudah pengguna internet semua. Jadi 2022 pastinya harus lebih gede lagi. Yang menarik adalah dari 274 juta jiwa, 345 mobile connectionnya. Jadi satu orang rata-rata punya 2 HP. Ini belum dihitung bayi ya Bapak Ibu ya. Bayi ada berapa itu? Nggak usah dihitung dulu. Jadi satu orang itu bisa bawa HP 2-3 HP di sana. Kita bisa tahu ya, semuanya terkoneksi melalui online. Entah website, entah Facebook, Instagram. Karena setahu saya Sulut masih banyak pakai Facebook. Kalau banyak anak milenial biasanya Instagram. Berarti artinya apa? Masih kurang orang milenialnya atau gimana nih? Januari 2020 kita punya data YouTube itu urutan pertama, nomor 2 WhatsApp, nomor 3 Facebook, nomor 4 Instagram, nomor 5 Twitter. 2021 kita lihat YouTube tetap urutan pertama. Kenapa saya buat YouTube? Salah satunya data ini. Yang kedua WhatsApp. Jadi Bapak Ibu kalau punya WhatsApp, pisahkan antara WhatsApp personal sama WhatsApp yang bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu punya yang bisnis, jangan sesekali WhatsApp bisnis untuk update status galau Bapak Ibu. Duh, lagi patah hati kek, lagi berantem sama suaminya kek, biasanya diupdate lupa. Nggak diupdate di WhatsApp personal. Instagram juga sama, Instagram. Jadi urutan ketiga sekarang sudah ada Instagram. Kalau Google sudah jelas, Bapak Ibu harus punya Google Review. Bintangnya bintang berapa? Jangan sampai kebanyakan bintang 1. Sesekali boleh bintang 1. Tapi jangan kebanyakan, berarti branding ibu Bapak kurang baik. Jadi Bapak Ibu sudah mulai yang sekarang adalah membangun brand. Brand adalah image atau kesan yang menarik yang ingin ditancapkan di benak konsumen. Jadi kita pengen nancepin apa? Pertanyaan saya sekarang yang perlu dijawab Bapak Ibu adalah, Bapak Ibu laundrynya mau dikenal sebagai apa? Oke? Laundrynya mau dikenal sebagai apa? Laundry tepat waktu, laundry paling cepat, laundry yang bisa antar jemput, laundry karpet terbaik, laundry sepatu terbaik, atau apa? Jadi silakan dicatat, Bapak Ibu pengen dikenal sebagai laundry apa? Informasi seperti ini kita bisa dapat dari mana? Dari pelanggan. Kita tanya, Bapak Ibu kenapa datang ke laundry saya? Nah, branding itu apa sih Bapak Ibu? Brand itu elemennya ini macam-macam. Ada logo, ada flyers, ada katalog, ada poster banner, boarding, ada packaging. Nah, plastiknya Bapak Ibu sudah ada mereknya belum? Packagingnya gimana? Pakai kertas atau daun? Bapak Ibu sampai bisa didetailkan Apik Laundry warnanya apa sih? Hijau. Hijau seperti apa tampilannya? Oh iya, parkirannya luas. Oh iya, kasirnya cantik-cantik misalnya. Kita membuat kuesioner ini biasanya berkala. Ada 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Dan itu pelanggan kita pilih semua. Berdasarkan ada levelingnya. Di kami kan ada pelanggan VIP, ada pelanggan VVIP. Dan pelanggan wajib untuk VIP dan VVIP wajib kasir catat itu namanya. Nggak hafal, 3 kali nggak hafal, dia tidak bisa bekerja di Apik Laundry lagi. Karena satu pelanggan VVIP kita ada yang mencuci dalam 1 bulan 8-10 juta. Kalau anggap aja omset kita 100 juta, satu pelanggan udah menyumbang 10% dari omset perusahaan. Pelanggan ini hilang, waduh itu udah nangis itu kasirnya, deg-degan itu. Brand itu bukan sekedar merek atau logo Bapak Ibu, tapi kesemuanya. Dari segi packaging, dari segi tampilan laundry Bapak Ibu semuanya, dari segi apakah ada AC atau tidak, itu pengaruh Bapak Ibu. Siapa yang akan datang ke sana, nanti mempengaruhi semuanya. Terus posternya gimana tampilannya? Kita sebagai owner seneng kok tampilan kayak gini, nah, kayaknya bagus nih, orang bisa nengok. Tapi ada juga yang levelnya, wah ini nggak cocok nih, kayaknya ini laundry kiloan banget nih. Bukan laundry saya nih, bukan laundry saya. Biasanya dari banner aja ketahuan. Jadi nonton di YouTube saya sebelumnya, yang tadi, jangan buka laundry sebelum nonton video itu ada cara tampilan banner seperti apa biar orang nengok. 2 detik aja, 3 detik orang lewat langsung ketahuan, oh laundrynya keren kayak gini. Oh ini berarti laundry gue banget nih, gue harus ke situ, misalnya kayak gitu. Kalau disebut laundry kiloan, Bapak Ibu udah kebayang apa?
Kalau tadi ada Mercy, ada Honda, ada Apple, kebayangnya langsung ketahuan. Kalau ada tulisan laundry kiloan, kebayangnya apa? Murah. Terus asal-asalan. Oke, terus. Nah, ini kan market yang berbicara. Ada yang berbicara laundry kiloan itu kumuh, Pak. Wih, langsung kebayangnya kumuhnya. Padahal laundry kiloan sekarang udah keren-keren. Tapi banyak image yang terjadi di masyarakat, laundry kiloan itu nggak keren. Nggak ada prestis, nggak ada kebanggaan. Saya nge-laundry. Bahkan karyawan aja nggak bangga kerja di sana. Ini kalau ada kerjaan lebih baik, saya nggak usah di laundry kiloan aja ini. Misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus dibangun kebanggaan, pride-nya di sana, baik itu pelanggan, baik itu karyawan. Kalau kita nyebut laundry kiloan, itu seperti apa? Kalau Apik Laundry, ya sudah, pelanggan yang datang saya 70% satuan. Laundry kiloan ada 17.000 per kilo. Harusnya tahun ini kita naik 18.000 misalnya per kilo. Ya karena marketnya lagi. Nah, laundry kiloan apa yang kita pengen ditancapkan ke benaknya market? Itu beda-beda. Makanya kita harus tahu kenapa ada pelanggan kok yang datang ke 6.000 kok rame ya. Kok yang datang ke 10.000 kok juga rame ya. Karena apa? Karena image yang dibangun dan mereka mendeliver segala pesan itu bisa dengan baik. Oh, 10.000 ya sudahlah, jelas beda lah sama yang 7.000. Karena pelayanannya baik, karena ada parkiran mobil misalnya, karena ketepatan waktu, karena ramah. Nah, itu ramah penting lagi. Pada waktu ada laundry kiloan, apakah seperti ini jemurannya sebanyak ini nih? Jemurannya ada di depan-depan nih. Oke Bapak Ibu, ini image lagi. Image apa yang terbangun pada waktu jemuran Bapak Ibu ada di depan? Apa kira-kira image yang terbangun? Karena debu. Terus ada lagi? Di Bali ini udah langsung ada Satpol PP Bapak Ibu. Satpol PP. Mungkin Satpol PP-nya ketipu, dikiranya jualan baju, ternyata jemuran itu. Enggak, di Bali ada aturan bahwa jemuran tidak boleh di depan, itu sudah ada undang-undangnya. Dan itu kena pidana Bapak Ibu. Karena di sana pariwisata, wajib jemuran wajib di belakang. Jadi Bapak Ibu, kalau belum punya dryer atau mesin pengering, sebaiknya jemurannya di belakang. Kalau tidak ada tempat di belakang, ya segera punya dryer. Jadi Bapak Ibu kalau omsetnya sudah tinggi, jangan ganti HP dulu Bapak Ibu. Beli mesin dryernya dulu, ya. Beli mesin dryernya dulu ya, dicatat ya. Oke, jadi kalau omsetnya naik, profitnya naik, tolong sabar, jangan ganti HP dulu. Jangan nyicil motor baru dulu, jangan nyicil mobil baru dulu, jangan ya. Nah, ini laundry kiloan juga. Apakah seperti ini? Ini Apik Laundry pertama kali dulu, 2008 Bapak Ibu. Kita sudah open kitchen, karena nggak ada tempat lagi untuk jemuran, nggak ada. Jadi konsep kita langsung sudah ada ditumpuk, pakai mesin konversi. Sekarang kalau Bapak Ibu ada jemuran tadi, tiba-tiba nongol laundry kayak gini, kira-kira pelanggan milih yang mana? Yang ada jemuran di depan atau laundry yang seperti ini? Oke, balik lagi ya. Market bukan mencari cuman murah, tapi mencari juga masalah aman atau tidak bajunya dicuci di tempat Bapak Ibu. Aman nggak dicuci di sana? Jangan-jangan dijemur di luar. Hilang itu kena angin. Kemarin saya minta dihilangin noda, tapi sebaju-bajunya hilang. Jadi nodanya nggak hilang, bajunya yang hilang. Oke ya, jadi saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Laundry punya kewajiban, punya tanggung jawab mengajari Bapak Ibu untuk berpikir bahwa kita kompetisinya memang bebas banget. Bebas, kompetisi bebas. Jadi pelanggan pun sudah boleh memilih laundry yang seperti apa. Sekarang kita lihat ada laundry 10.000 per 10 kilo. Bapak Ibu kalau ada di sampingnya langsung emosi. Ini laundry apaan? Ngerusak harga banget. 10.000 per 10 kilo. Menurut Bapak Ibu ini untung apa enggak? Di kota-kota besar sudah mulai banyak cara mainnya sudah seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak update tentang bagaimana gaya promosi, bagaimana cara pengkomunikasian dalam hal promotion, Bapak Ibu pasti akan kalah. Karena caranya memang seperti itu. Dan ini mengambil ceruk market kelas C. Yang penting murah. Cara menghitungnya berarti kan 1 kilo 1.000 rupiah. Nah itu jebakan Bapak Ibu sebenarnya. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus menghitung kapasitas mesin kita. Sebenarnya harusnya berapa sih sekali nyuci? Mesin cuci LG 20 kilo paling tidak kan kita bisa pakai ya separuhnya lah 10 kilo. 10 kilo. Menurut Bapak Ibu 10 kilo sama 7 kilo kira-kira waktunya sama nggak nyelesain baju? Sama. Deterjennya selisih banyak nggak? Deterjen pernah ngitung nggak HPP dari deterjen itu kira-kira berapa persen dari omset? Deterjen yang pernah kita hitung, deterjen itu nggak lebih dari 3% Bapak Ibu dari omset.
Jadi ngapain kita bikin deterjen kalau deterjen aja yang ada labelnya, yang sudah branding, itu aja sudah murah. Jadi 1 kali sekilo nyuci itu kurang lebih Rp130 sampai Rp150. Itu pun pakai merek Rinso misalnya. Tapi kan kita ada deterjen seperti kayak Berkah deterjen atau yang lain-lain itu kan lebih murah lagi, separuhnya harganya. Nah itu HPP-nya, modalnya itu kecil banget. Jadi kita pemakaian deterjen itu paling cuman sekitar 1-3%, jadi nggak gede. Nah jadi Bapak Ibu kalau untuk deterjen sebaiknya ada alat ukur, alat takar. Kalau nggak gitu pasti akan rugi terus. Kita nggak pernah tahu karena Bapak Ibu nggak pernah menghitung bulan pertama gimana, bulan kedua gimana, bulan ketiga gimana. Kalau di kami biasanya 3 bulan awal kita harus ngitung semuanya. Deterjen kepakai berapa? Kalau berapa kilo baju, deterjennya butuh berapa? Toleransinya borosnya sampai berapa persen? Pemakaiannya gasnya harus berapa? Kalau pakai gas 12 kilo, kira-kira berapa rupiah 1 kilo baju cucinya? Sedangkan di kami, di Apik Manajemen, yang kami kejar sebaliknya, efektif dulu baru efisien. Jadi kami kalau ada yang nanya kenapa pakai 12 kilo, karena kami kejar efektif dulu. Yang penting rame, cepet, ya sudah, efektif. Efisien itu bisa diatur nanti. Jadi yang kita kejar adalah efektif dulu, bukan efisien dulu. Apa bedanya? Efektif contohnya gini, kita pakai gas 12 kilo, kurang lebih 240 kilo baju baru kita ganti gas. Kalau pakai gas 3 kilo, baru ngeringin sedikit, sudah ganti gas. Udah dingin, ganti gas lagi. Itu kan waktu kebuang. Bagi kami itu nggak efektif. Kelamaan, apalagi cucian yang kami kejar sehari harus 200 kilo. Harus 300 kilo. Kalau dikit-dikit ganti gas, dikit-dikit ganti gas, nggak selesai cucian. Nah inilah mindset, inilah cara berpikir kita sebagai pengusaha. Kita mau bikin besar bisnis kita, atau yang penting murah aja semuanya. Toh 10 ribu per 10 kilo. 10 ribu 10 kilo kalau masuk ke dalam mahal semua loh itu di dalam. Laundry kiloannya kalau pakai setrika berapa? 7 ribu 8 ribu juga per kilo. Tapi yang perlu dipelajarin adalah bahwa 10 kilo 10 ribu adalah cuci saja, cuci basah tanpa ngeringin. Jadi gak perlu emosi dulu Bapak Ibu, oke aman? Tidak emosi aman? Tidak emosi, siap? Dengan 6 stek mesin aja, cucian ngantrinya sampai seperti ini. 6 stek mesin yang harusnya 300 kilo sehari, antriannya sepanjang ini. Itulah yang namanya kapasitas produksi. Jadi kita sebagai owner, jangan sampai kita nggak tahu kapasitas produksi. Yang penting meeting pagi, briefing bersama tim, harus hari ini 500 kilo. Hari ini harus 300 kilo, padahal mesinnya cuma 2. Nggak bakalan selesai. 3 bulan sampai setahun itu maksimal teman-teman Bapak Ibu aktif di teknis. Jadi yang biasanya ikut nyuci, yang biasanya ikut nyetrika sendiri, yang biasanya ikut antar jemput, tolong sudah mulai didelegasikan ke timnya. Kenapa? Mohon maaf ya, bisnis kita kenapa kok gini-gini aja? Karena kita sebagai owner nggak pernah mikirin bisnis ke depan gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita susah cari karyawan. Karena mindset kita adalah jangan banyak-banyak karyawan, karena pengeluaran kita semakin banyak. Padahal dengan banyaknya karyawan, pekerjaan semakin banyak, dan kita sebagai owner lebih enak mikirnya, oh bisnis saya harus saya gedein. Karyawan sejahtera, saya pun juga bisa gede. Bisnis saya juga akan gedein. Kalau kita nggak pernah belajar untuk sistem ini pendelegasian tugas, teman-teman pasti akan pusing terus. Sekarang sistem saya adalah, pernah saya di FBL kemarin pas kita ada konsultasi tanya jawab, ada Mbak Cynthia dan teman-teman, pernah ditanya bagaimana sih menentukan karyawan harus nambah 1 orang, 2 orang dan sebagainya. Saya punya prinsip, kalau masih harga jual 6.000, 7.000 per kilo, per orang karyawan, head count-nya 1 orang karyawan itu setara omset 7 juta rupiah. Kalau saya. Jadi kalau ada 4 karyawan, target saya minimal 28 juta. Omset. Kalau harga jual kita lebih dari 10.000, lebih dari 12.000, 1 karyawan saya hargain 10 juta. Jadi omset 10 juta 1 karyawan. Kalau saya ada 10 karyawan harusnya 100 juta. Ternyata saya omsetnya bisa 150 juta. Berarti saya surplus 50 juta. Gitu aja, sesimpel itu. Jadi kalau kita sudah punya patokan headcount-nya seperti apa, 1 orang itu nilainya berapa, enak kita ngitungnya. Oh sekarang saya waktunya nambah karyawan. Oh satuan saya semakin banyak. Kenapa nggak pernah 4 karyawan ini kok nggak pernah nembus 30 juta ya? Kadang kan kita sebagai owner, ya sudahlah biar tembus 30 juta dulu, baru saya nambah 1 karyawan. Kalau saya nggak,
Kalau pengen nembus 30 juta, berarti saya harus nambah satu karyawan dulu. Cara berpikirnya kebalik. Inilah mindset. Kenapa saya sharing seperti ini? Saya nggak ngajarin, tapi saya sharing dan ini kejadian nyata yang saya lakukan sekarang. Omset saya beberapa ya di atas 3 digit semua. Beberapa titik yang saya jalanin sekarang. Saya hampir 100% nggak di lokasi. Paling cuman pas lebaran aja saya bagi THR. THR pun juga semuanya sudah rekening dari HRD semua. Dari finance. Ada berapa titik yang saya jalanin. Terus kita sudah ada 200 klien juga yang sering diskusi dengan kita. Akhirnya kita belajar banyak. Oh gini loh cara mainnya seperti ini. Bahwa kita sebagai owner yang dipikirkan adalah sudah mulai 90%, 80% adalah bisnis. Teknisnya mulai dikurangin, jadi 10% aja, nggak usah gede-gede. Delegasikan. Ya mohon maaf kalau bahasa saya enak, Bapak udah sistem. Ya memang kita bangun dari awal pondasi itu. Sejak saya di Indosat, saya berpikir kalau saya ngantor, ini bisnis tetap jalan. 5 tahun kemudian kok saya baru resign kok. Jadi saya nggak serta-merta pada waktu saya buka laundry langsung resign, enggak. Jadi 5 tahun bisnis ini jalan, sudah settle. Di perusahaan saya juga ada karir yang lumayan. Di bisnis laundry saya juga lumayan. Ya sudah tinggal pilih, kita mau ngembangin yang mana. Oke, akhirnya kita pilih laundry. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, cucian membludak dan sebagainya, yang saya lihat di Sulawesi Utara banyak cucian membludak kayak gini. Dan biasanya nggak terlangsung direspon untuk nambah mesin. Jangan kaget kalau tiba-tiba besok ada yang buka samping Bapak Ibu, mesinnya nambah langsung 5. Langsung 7 di sampingnya. Kita ada briefing harian itu namanya daily review meeting. Kami harus lakukan tiap hari. Yang melakukan siapa? Yang melakukan tim leader sama timnya di bawahnya, staffnya. Terus kita ada yang namanya WRM, weekly review meeting, setiap minggu. Siapa yang lakuin? Antara si supervisor, tim leader, sama si manager. Staffnya nggak ikut. Dia harus report semuanya. Terus di atasnya itu ada lagi apa? Monthly review meeting. Saya terjun sebagai owner CEO, kita terjun monthly aja, tiap bulan aja kita incas di sana. Dan ngobrolnya nggak boleh panjang-panjang Bapak Ibu. 1 jam, 2 jam selesai. Masalahnya orang Indonesia ngobrolnya kemana-mana. Ngomongin tetangga, ngomongin suaminya, ngomongin siapa. Jadi nggak fokus. Kita mau ngerjain apa? Briefing pun setiap pagi kita cuma 5 menit, maksimal 10 menit. Briefing setiap hari. Jadi kadang kita sendiri nggak jelas ngapain hari ini, ngapain nanti sore, karena nggak ada yang ngarahin. Akhirnya bingung sendiri, nyetrika ya asal setrika. Dengan adanya briefing 5 menit, 10 menit, pertama kita review dulu segala pekerjaan yang dilakukan kemarin seperti apa. Apakah ada komplain yang perlu diselesaikan? Komplain pasti ada kan? Komplain sudah diselesaikan belum? Oke, yang berikutnya hari ini ngerjain siapa aja, prioritas berapa banyak? Satuan ada berapa banyak yang harus selesai hari ini? Laundry Express berapa banyak? Terus tugas kasir apa? Hari ini ngegenjot omset lagi atau apa? Karena ada berapa titik di tempat kami yang nggak achieve, misalnya Apik Laundry. Setiap hari harus angkanya 4, berapa juta sehari misalnya. Nggak achieve, ya dia harus nombok besoknya. Besok harus ketutup, misalnya seperti itu. Itu sudah target setiap bagian. Dan mereka udah paham, reward and punishment seperti apa. Kalau dia achieve dapat reward apa, kalau nggak achieve, punishment-nya apa? Apa yang harus kita kembangkan lagi. Terus yang terakhir adalah untuk briefing adalah kita doa bersama. Kadang kita nggak mendoakan ada karyawannya sakit, suaminya karyawan sakit, kita kadang cuek aja. Yang penting kamu kerja. Datang langsung nyalain boiler, langsung setrika saja. Apa aja pokoknya disetrika, nggak tahu apa yang ada setrika, yang penting kerja. Akhirnya rutinitas saja Bapak Ibu. Karena rutinitas saja, akhirnya dia nggak tahu, ya sudahlah, ya saya kemampuannya gini doang, kerja di laundry, ya gini aja bisa saya. Padahal kita bisa memberikan semangat ke dia, kamu punya masa depan loh. Apalagi yang cowok-cowok misalnya, kita kasih semangat. Di tempat saya misalnya di laundry, yang cowok-cowok biasanya saya kasih target, kamu maksimal 6 bulan kerja di saya. Karena kamu sebagai kepala rumah tangga nantinya. Dan saya berhasil membuat mereka loyal dikala saya kasih tahu maksimal 6 bulan. Malah mereka percaya ke kita, malah mereka loyalitasnya tinggi kepada perusahaan. Pada waktu seperti itu. Tapi paling tidak tiap hari kita kasih target. Masa kamu gajinya cuma segitu aja? Dengan skillmu seperti itu, kamu gajinya pasti akan mentok segitu. Kamu kerja akan dimanapun, mentoknya akan kayak gitu. Masa kamu akan gitu aja? Kalau monthly meeting saya hadir dengan mereka, ya sudah, saya akan melihat itu. Cowok-cowok di situ dan sebagainya. Oke, kamu sudah punya skill apa sekarang?
Leadernya atau supervisornya biasanya cerita, oh ini sudah levelnya sejauh ini. Ya sudah, kamu mau nggak jadi trainer? Nanti langsung di screening. Trainer apa yang dilakukan oleh trainer? Tugasnya apa aja? Seperti itu. Jadi segala hal, Bapak Ibu, kalau saya biasanya memang sudah mulai runut. Kita juga ada struktur organisasi di perusahaan seperti apa dan sebagainya. Meskipun itu cuma laundry kiloan. Tadi saya berbicara tentang branding. Kita mau dikenal sebagai laundry apa? Nah, Bapak Ibu sudah mulai bikin alur seperti ini atau bikin yang namanya kuadran. Kalau Bapak Ibu juga harus bisa mengenali Bapak Ibu sebenarnya tipenya apa sih? Apakah self employee? Apakah employee? Apakah business owner? Ataukah investor? Yang saya lihat tadi kalau Bapak Ibu masih ikut nyetrika sendiri, nyuci sendiri, berarti masih ada yang namanya self employee. Jadi kalau self employee itu kalau dia nggak kerja, ya nggak tercapai omsetnya. Kalau dia nggak kerja, setrikaan nggak selesai. Kalau kita sakit, ya nggak selesai. Kayak dokter kan seperti itu. Dokter nggak kerja, ya nggak dapat penghasilan. Kecuali dia sudah jadi PNS misalnya. Kerja nggak kerja udah dapat gaji. Itu yang kuadran Kiyosaki kita sebagai pebisnis. Tipenya apa? Sekarang brand positioning itu juga ada kuadrannya. Misalnya nih, Apik Laundry itu mencanangkan di 2015 sebagai high quality and high price. Jadi kita sudah mencanangkan kita itu bisa loh high price. Jadi harga mahal itu bisa. Jadi kita ada di kuadran ini. Di 2017 kita pernah kelebihan quantity. Jadi kita dulu konsepnya kan pernah drop point. Saya ada 16 titik drop point. Di 2017 pada waktu fokus-fokusnya bangun organisasi, saya 8 titik tutup. Saya pernah cerita berapa kali tuh, 8 titik tutup pernah. Tapi karena kelebihan kapasitas produksi, jadi kita masih banyak yang kosong. Pernah kita lihat paling gampang untuk mendapatkan customer itu ternyata adalah turunin harga atau dimurahin. Ternyata dengan branding yang sudah kita bangun, tim yang memang sudah pakai seragam, terus dengan gaya bicara yang baik, komunikasi yang baik, dari harga 10.000 per kilo di 2017 kita turun 8.000, omset drop Bapak Ibu. Omset malah drop. Kita evaluasi, kok malah drop? Padahal pengen kita genjotin omsetnya biar naik. Ternyata pelanggan sudah kenal harga kita 10.000, kok tiba-tiba turun jadi 8.000. Saya dulu nggak kenal, belajar tentang branding dan sebagainya nggak kenal. Setelah itu kita mulai dengerin beberapa teman saya yang sering jadi langganan saya itu pernah nyeletuk. Itu 8.000, itu jangan-jangan kamu saya pakai sabun colek nih sekarang nyucinya. Jangan-jangan baju saya udah dicampur nih sama pelanggan lain nih. Jangan-jangan, udah berpikirnya udah negatif semuanya pada waktu kita harga tinggi ke bawah. Makanya saya nggak pernah menyarankan nurunin harga, jangan sampai turunin harga. Yang penting diskon masih oke. Kita mau kasih membership potongan harga silahkan, bonus silahkan, tapi jangan sesekali nurunin harga. Karena kita sudah ngerasain, mudah-mudahan Bapak Ibu jangan sampai ngerasain. Makanya pricing strategi itu penting banget. Nah, bulan berikutnya kita mulai hitung-hitungan lagi, kita naikin 12.000 dengan packaging yang berbeda. Kita tambahin gimmick-gimmick seperti kita kalau ada pelanggan yang datang berapa kali datang membership bisa dapat laundry bag kayak, dapat bonus apa dan sebagainya. 12.000 per kilo pelanggan naik Bapak Ibu. Nah ini masalah branding. Jadi kalau kita sudah menancapkan brand image kita, di brand positioning kita udah agak atas, jangan sesekali turunin. Makanya saya belajar, itu tadi, ada 12 nama laundry saya, berbeda-beda target marketnya. Apik Laundry saya buka dimanapun ya harus harganya minimal 15.000 per kilo. Saya bikin 8.000, komplain itu pelanggan. Kenapa yang di sana bisa 8.000, Apik Laundry, sedangkan di sini 17.000? Akhirnya apa yang harus dilakukan? Ya kita harus melakukan riset target market dan kompetitor tadi. Yang pertama kan selalu ini yang kita sampaikan, riset target marketnya. Terus identifikasi diferensiasi, keunikan dan keunggulan. Bapak Ibu harus tulis keunggulannya apa, kelemahannya apa. Atau biasanya kita bikin diagram atau table yang namanya SWOT. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Kelebihannya kita apa? Menurut pelanggan, bukan menurut kita sendiri. Menurut pelanggan. Karena kita melayani pelanggan. Jadi jangan berpandangan menurut saya udah bagus Pak. Tapi menurut pelanggan bagus nggak? Belum tentu. Jadi cara pandangnya adalah bukan cara pandang kita, tapi cara pandangnya pelanggan. Setelah tahu diferensiasi, jadi jaga integritas dan konsisten. Ya, konsistensi itu penting. Jangan sampai kita over promise juga, jadi janji kita berlebihan
2 jam selesai, 3 jam selesai, tapi nggak pernah selesai tepat waktu. Nah, Bapak Ibu harus mengkomunikasikan. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan 3 jam selesai, komunikasikan. Mohon maaf Bu, ini ada antrian, jadi nggak bisa 3 jam selesai. Jadi ini selesainya 8 jam. Nah, ini komunikasi. Makanya carilah frontliner, orang yang di depan komunikasinya bagus. Nah, balik lagi bahwa kita bisa dihargain kalau kita bisa mengkomunikasikan, kita bisa selevel dengan mereka. Pertanyaan berikutnya, tadi kan harganya kelihatannya murah. Apakah harga mahal bisa laris Bapak Ibu? Kita pernah lihat ini ya, saya pernah bikin poster ini. Murah dan cepat jangan minta bagus. Bagus dan murah jangan minta cepat. Cepat dan bagus jangan minta murah. Dan itu nggak ada di kita semua misalnya. Ini ada istilah memang seperti ini. Jadi kalau murah dan cepat ya jangan minta bagus banget, kualitasnya bagus. Tapi sebisa mungkin kalau memang kita sudah punya prinsip seperti ini, Bapak Ibu mulai jadi pembeda. Murah dan cepat di sini juga bagus juga kok. Ya tapi nggak bagus-bagus banget, tapi bagus bisa. Gitu aja. Bahwa Bapak Ibu harus bisa memberikan garansi, memberikan layanan lebih dari ekspektasi pelanggan. Jadi misalnya pelanggan ekspektasinya dengan 7.000, ya sudahlah, nggak bersih-bersih amat, aman deh. Ternyata nyampe rumah, ternyata packingannya bagus, wanginya ya cocok, bersih lagi. Nah itu kan lebih dari ekspektasi. Kalau lebih ekspektasi dan orang-orang sudah mulai loyal, akan balik lagi kok. Harga berapapun nggak ada masalah. Nah ini pernah jadi materi saya bahwa mahal tapi laris. Ini saya kasih materi beberapa teman-teman di komunitas. Para pelaku UKM umumnya memiliki asumsi bahwa cara terbaik menangkan persaingan adalah dengan melakukan perang harga. Yang penting murah. Padahal perang harga itu pilihan yang beresiko tinggi bagi UKM. Perang harga bahkan bisa memicu bunuh diri massal. Bener nggak? Seperti tadi yang saya sampaikan. Di sebelah 5.000, Bapak Ibu emosi, nggak ngitung. 4.000 aja deh. Besoknya sebelah 3.000, nggak mau kalah. 3.000 lah, masa 4.000 kalah sama sebelah, 3.000 lah. Sini juga nggak kalah, masa kalah sama sebelah 3.000, 2.000 lah. Besoknya sebelah 1.000 lah, 1.000. Sebelahnya sudah ngap-ngapan, tutup aja. Ternyata nggak bisa bayar gaji karyawan. Nah inilah perang harga. Yang menang siapa Bapak Ibu kalau perang harga? Yang menang adalah orang berikutnya yang melihat sekitarnya sudah tutup semua. Ya sudah, saya buka aja, biar tutup dulu deh semuanya. Habis itu saya buka di situ, panen saya. Makanya perlunya Bapak Ibu untuk memikirkan HPP-nya berapa. Itu tadi saya tanya, omset aja yang belum tentu dicatat, profitnya berapa juga belum tentu tahu, HPP-nya berapa juga belum tentu tahu. Terus nanti kalau sudah di breakdown lagi, ada fixed cost, ada variable cost, apalagi itu. Terus tiba-tiba jangan-jangan pajak aja nggak tahu, nggak laporan lagi misalnya. Enggak lah, nggak usah pajak Pak, usaha kecil loh pajak Pak. Oke, ini belum masalah itu tadi. Karena biaya operasional tidak lagi sebanding dengan pendapatan, udah pasti. Makanya harga yang 10.000 10 kilo tadi sebenarnya profitnya berapa Bapak Ibu? Kalau plastiknya pelanggan harus beli, deterjennya harus beli, airnya pakai air tanah, nggak pakai air pump. Paling cuma modal listrik doang kok Bapak Ibu. Modalnya paling Rp500. Untungnya berapa? 9.500. Akhirnya kita melihat di sini banyak pembeli bersedia membayar mahal ketika harapannya terhadap suatu produk terpenuhi bahkan terlampaui. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan adalah kita harus bikin ekspektasinya lebih dibanding apa yang mereka bayangkan. Wah ternyata lebih bagus ya. Ternyata cuma 7.000 aja hasilnya kayak gitu. Cuma 7.000 saja hasilnya seperti ini. Nah kita butuh ada testimoni seperti itu. Kalau perlu testimoni kayak gitu, ditulis di Google Review atau di Instagram atau di Facebook oleh pelanggan. Kasih goodie bag, kasih laundry bag, kasih gimmick-gimmick yang lain, kasih voucher cuci gratis misalnya kayak gitu. Itu bisa. Makanya apa yang dilakukan? Gunakan pendekatan value base dalam penentuan harga, yaitu menentukan harga berdasarkan nilai yang diberikan oleh produk itu sendiri, oleh jasa itu sendiri. Artinya apa? Nilai yang diberikan untuk menjaga harga tetap premium adalah eksklusivitas, uniqueness, dan experience. Jadi pengalaman pelanggan tadi terkait hasilnya sudah lebih dari ekspektasi, itu penting bagi mereka. Konsep kita di Apik Management pun, target bulan pertama adalah break even. Break even itu bukan balik modal Bapak Ibu. Break even itu adalah titik kesetimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi yang perlu dihitung adalah setiap bulan kira-kira kita butuh operasional berapa sih? Kalau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sebisa mungkin saya nggak nombok.
Ini konsep break even point. Jadi kalau titik balik modal kami menyebutnya adalah payback period. Break even point bulan pertama kita capai dengan angka berapa? Misalnya nih kita ada 4 pegawai, deterjen, listrik, gas, kalau nggak terlalu rame itu angkanya berapa? Oh kira-kira 10 juta sebulan. Jadi yang kita kejar adalah angka break even point kita adalah 10 juta sebulan. Kalau kita sudah tembus 10 juta per bulan, berarti target tercapai. Kita nggak nombok. Jadi target kami sekarang bukan masalah profit dulu. Makanya setiap saya buka laundry, yang saya targetin adalah rame dulu. Bukan saya kejar profit dulu. Kalau ngejar profit, ngejar keuntungan, biasanya kita pelit promo. Untuk promo itu pelit banget. Ih, keluaran lagi nih. Ih, pengeluaran lagi. Ngapain kita harus nyiapin 500.000 sehari? Untuk laundry gratis bayar pakai doa, nggak ada impactnya kok. Nah, saya ada pembandingnya. Daripada 500 saya beliin 1 rim brosur, yang akhirnya brosur paling yang balik cuma 2 orang 3 orang, mending saya bikin laundry gratis bayar pakai doa. Tulis saja doa. Kalau ada tetangga laundry nyuci di sini ya nggak apa-apa, doain laundry saya kok. Meskipun dia juga nggak ikhlas doainnya. Semoga laundry ini sukses, nggak ikhlas juga. Amin. Tapi paling tidak kita dapat doanya. Orang-orang rasain hasil cucian kita gimana, minimal itu. Itulah konsep kita. Saya buka-bukaan loh di sini. Segera bangun branding Bapak dari sekarang, Bapak Ibu semuanya. Tetap kreatif, inovatif Bapak Ibu. Evaluasi terus SWOT-nya tadi, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Dan jangan lupa ikutin perkembangan zaman biar tidak punah. Terkait tentang regulasi, jadi kalau limbah, kami sudah berbicara di 2020 itu dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kami menyatakan di Asosiasi Laundry akhirnya kita bisa sepakat dengan beberapa poin yang memang kita sampaikan. Akhirnya kita ada pemisahan antara laundry corporate sama laundry untuk retail. Jadi laundry seperti laundry koin, laundry kiloan, laundry cuci lipat, laundry satuan yang tidak terlalu banyak chemical, itu bisa dikategorikan sebagai laundry rumahan. Dan itu nggak perlu pakai AMDAL, nggak perlu pakai IPAL. Karena limbahnya rumah tangga. Beda dengan laundry corporate. Laundry hotel, laundry rumah sakit, itu wajib diproses. Kenapa? Karena chemicalnya terlalu besar. Kalau laundry hotel aja putih semua kan, harus klorin banyak. Itu harus diproses. Laundry rumah sakit harus diproses karena ada infeksius. Jadi harus diproses. Laundry garment yang biasanya mencemari lingkungan, warnanya jadi merah, jadi biru, itu wajib karena itu corporate. Makanya harusnya aman, teman-teman. Kalaupun misalnya nih ada dalam tanda petik oknum yang datang, itu bisa langsung minta penyuluhan, teguran, terus nanti ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Harusnya ada pengarahan. Kenapa seperti itu? Deal kita atau yang pernah kita sepakati dengan Kementerian Lingkungan Hidup di 2020, pada waktu kita membahas tentang eco-label jasa laundry. Kita membahas saat itu, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan semua laundry wajib harus ada IPAL, harus ada pengolahan limbah. Nah, saya cuma menyampaikan ini sepertinya kontraproduktif apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pak Presiden Jokowi udah jelas-jelas pro UKM. Dan laundry kiloan biasanya kan tempatnya kan kecil, ada yang cuma 3x3, 3x5. Kalau dikasih IPAL udah nggak bisa itu pasti. Nah, pada waktu kita sebagai pengusaha laundry atau laundry kiloan ini yang ukuran 3x3, 3x5 nggak bisa, efeknya apa kalau kita nggak bisa jalanin dan akhirnya ditindak? Akhirnya banyak pengusaha yang tutup. Akhirnya berapa ratus ribu orang yang nggak dapat pekerjaan. Dari situlah akhirnya kami sebagai asosiasi laundry bisa sepakat dengan kementerian saat itu untuk ya sudah aman untuk yang pengusaha-pengusaha laundry yang kategorinya adalah rumahan. Jadi kita di Asli itu memang kekuatannya itu tadi, karena kita organisasi resmi, salah satu organisasi ya bisa dibilang organisasi yang terbesar untuk pengusaha laundry ya sekarang Asli. Dan memang kita serius banget untuk pendekatan seperti itu, karena kita memang melihat kebutuhan anggota kita seperti apa. Terus yang berikutnya adalah regulasi apalagi. Gas itu sebenarnya juga pengaruh. Gas pakai 3 kilo di beberapa kota itu sudah digerebek Bapak Ibu. Gak boleh. Itu ada tulisannya untuk rakyat miskin. Ya, oke. Kecuali Bapak Ibu nggak pengen baca, merem aja deh, nggak kelihatan. Tapi itu ada tulisannya. Omset Bapak Ibu sehari 1 juta, 2 juta. Masa seperti itu sih? Kenapa kok tukang nasi goreng boleh? Karena kaki 5, ada izinnya sendiri.
Kalau Bapak Ibu pengen pakai 3 kilo atau mungkin pakai yang subsidi, Bapak Ibu urus ke kelurahan, ke kecamatan. Ada namanya IUMK, izin usaha mikro kecil kalau nggak salah, ada itu. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak, karena semua sekarang kan sudah satu pintu pakai NIB ya, WSS Go ID itu kan, seperti itu. Jadi gas itu sudah mulai ada yang tertangkap, itu kemarin Jakarta Selatan ada, di Kalimantan Selatan ada, di Kaltim kalau nggak salah juga ada, di beberapa kota sudah kena. Itu urusannya dengan Dinas ESDM, Energi. Air tanah juga sama. Ada rulesnya, ada aturannya, ada izinnya. Timbangan, ada sertifikatnya. Loh, banyak loh Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita nggak kenal, nih makanya mumpung teman-teman banyak yang hadir di sini, saya berharap teman-teman juga bisa membantu ASLI DPD Sulawesi Utara untuk lebih tumbuh. Jadi Bapak Ibu kalau memang pengen jadi pengurus silahkan. Ini pengurus-pengurus luar biasa, ini dedikasinya untuk pelayanan. Terlibat aktif di kepengurusan di organisasi silakan. Karena kita perlu banyak ngobrol dengan pemerintah terkait regulasi terutama. Untuk siapa sih? Untuk kita semua kok di sini. Karena regulasi tiap daerah beda-beda. Pada waktu kita di pusat ngobrolnya dengan kementerian, beda lagi nanti di dinas. Kebijakannya pasti berbeda. Makanya itu teman-teman setiap DPD harus aktif. Ketemu dengan kementerian ini, dengan dinas ini dan sebagainya. Yang ketiga, caranya orang biar mau ke laundry. Ya banyakin laundry, jadi pilihannya semakin banyak. Oke, seperti yang saya sambung di depan tadi, bahwa kenapa sih banyak orang sekarang datang ke laundry? Karena pilihannya sudah mulai banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya hidup udah berubah. Orang-orang milenial, anak milenial, kan kita pernah baca ya, anak milenial itu nggak mau punya mobil sendiri misalnya, nggak mau punya rumah sendiri. Mereka seneng nomaden, mereka seneng kerja di mana-mana dan sebagainya. Nah, kita harus memahami habitnya anak-anak milenial yang sekarang menguasai Indonesia. Gayanya gimana sih? Mereka mainnya di mana sih? Di Instagram atau di Facebook atau Twitter? Dan kita harus tahu market kita siapa. Kalau cuci sepatu misalnya, anak-anak milenial pakai Air Jordan dan sebagainya, ya berarti kita mainnya Instagram, Facebook nggak terlalu rame. Makanya kita harus tahu marketnya, pakai sosial media apa. Kita menyesuaikan. Bagaimana caranya biar pelanggan atau konsumen itu mau datang ke laundry? Ya kasih promo. Kira-kira orang mau datang ke laundry karena apa? Karena efektivitasnya, karena kepraktisannya, karena kemalasannya, atau seperti apa? Sering ada tagline saya, budayakan malas mencuci. Ya, budayakan ya. Tolong, dibudayakan tuh malas itu. Mencuci itu. Saya langsung ditegur kepala sekolah dekat tempat saya itu. Ini nggak bagus ini ajarannya, budayakan kok malas mencuci. Tapi paling tidak itu kan nancep ke mereka untuk, oh iya bener ya, kita emang harus malas ini nyuci ini. Jadi harus datang ke laundry saja. Itu berhasil. Makanya misal nih, kalau ada orang-orang yang misal, saya punya target market yang menengah. Dia punya pembantu. Untuk laundry saja, dia mengeluarkan misalnya 1 juta atau 1,5 juta untuk bayar pembantu, untuk beresin rumah, untuk nyuci, untuk masak dan sebagainya. Kita bikin aja promo membership sebulan misalnya 300.000. Murah di sini kayaknya. Dibanding saya punya pembantu. Toh bersih-bersih rumah saya bisa pakai jasa kok. Makan kita bisa pakai GoFood, GrabFood misalnya. Nah itu bisa. Jadi kita harus pancing dengan hal-hal yang kira-kira kreatif. Orang-orang maunya apa? Silahkan sekreatif mungkin, karena target market pasti berbeda-beda. Yang penting kita tahu bahwa laundry ini tujuannya apa. Jadi kita hadir buka bisnis ini, yang utama adalah solusi dari orang-orang yang malas mencuci tadi. Dari orang-orang yang seharusnya nggak malas, tapi akhirnya malas. Dulu di 2013 sebelum saya resign, saya harus memberanikan diri untuk mendobrak mental block. Dimana kalau saya resign, saya udah aman nggak ya? Karena dulu itu saya penghasilannya udah lumayan, saya sudah punya tim banyak, udah nyaman lah. Intinya sudah nyaman. Orang tua saya menyayangkan misalnya, tapi ya untung disupport istri dan anak-anak seperti itu. Tapi sistem sudah mulai saya jalankan. Terus saya setiap tahun sudah ada target 2 kali ikut workshop, yang harganya minimal 5 juta sekali ikut workshop. Karena beda kelasnya. Kita pernah ikut workshop yang harganya 14 juta. Samping saya direktur semua. Saya tukeran kartu nama kok di situ. Mindsetnya beda. Nah itulah yang kita ubah. Makanya perlu ikut kelas yang mahal-mahal. Sebenarnya bagi mereka yang membuka kelas itu, dia ya nggak pengen mahal juga. Tapi memang biar serius nggak sih orang ini dengan 14 juta. Kalau 14 juta kan serius banget. Nangis itu kalau nggak selesai itu, kalau nggak dijalankan kan.
Tapi paling tidak dengan 14 juta kan mikir, 14 juta ini kemarin belum balik modal ini. Misalnya kayak gitu. Tapi saya ikut kelas itu. Nah, dengan ikut kelas, sekarang saya pun hire konsultan per jam 1 juta. Saya hire konsultan untuk bisnis kita. Per jam. Untuk apa? Mengembangin bisnis. Meskipun sudah kelihatannya kayak gini dan sebagainya, saya pun harus kayak gitu. Nah, timnya harus disiapin kayak gitu. Nah, itulah yang kita lakukan. Kemarin sampai seperti itu. Karena kita pengen membangun bisnis ini dengan baik, sampai yang ada istilahnya autopilot tadi. Tapi autopilotnya kita harus paham nih, deskripsi autopilot itu apa? Pilotnya harus balik ke kokpit, Pak. Kalau nggak pernah balik itu yang nabrak gunung nanti. Ya toh? Kadang kita nggak pernah balik ke kokpit lagi. Yang asal pokoknya udah jalan lah, pegawai sudah lancar dan sebagainya, nggak seperti itu juga. Tapi pada waktu saya hire konsultan, saya harus punya direksi, saya harus punya manajemen, ya karena levelnya sudah berbeda lagi. Saya harus bikin perusahaan seperti ini, saya harus bikin PT, saya harus tahu tax planning, saya harus tahu finansial dan sebagainya. Kapan buka cabang, kapan ekspansi, itu semua sudah terhitung. Bahkan kalau kita ngobrol dengan orang finance, kita mau buka cabang, itu ada hitung-hitungannya. Nggak asal buka cabang, bukan hanya sekedar cuman peluang. Karena yang paling utama pada waktu buka cabang misalnya apa yang pasti dikeluarkan oleh kita? Atau yang pasti terjadi pada waktu buka cabang apa kira-kira? Omset naik kah? Udah pasti naik nggak kalau buka cabang? Belum tentu. Apakah akan sama seperti titik pertama ramenya? Cabang kedua. Yang pasti pada waktu kita buka cabang adalah yang pasti kita keluar biaya dulu. Itu udah pasti. Rame atau tidak belum tentu kok. Nah, itu orang finance, cara berpikirnya kayak gitu. Saya dijelaskan dan direm kayak gitu. Oh iya ya juga. Menurut kita targetnya, wih ini marketnya sudah jelas ini dan sebagainya. Oke, langsung dibalikin lagi. Cost-nya ada nggak? Kita mau pakai dana sendiri perusahaan, investor, pinjem bank atau apa? Atau franchise kah? Nah itu kan seperti itu. Nah itulah saya jelaskan kenapa cara berpikir kita sudah seperti ini, karena memang ditempa itu tadi. Kenapa saya ada briefing, ada ini yang biasanya mungkin nggak terjadi, ya karena dibiasakan. Karyawan kan biasanya kalau datang cucian lagi numpuk kan buru-buru, ini cucian lagi banyak nih, segera harus setrika ini Pak. Nggak sempat kita briefing. Padahal dengan adanya briefing, yang harusnya pekerjaannya biasanya cuman 200 kilo sehari, bisa 200 lebih kok, bisa 300 kilo karena jelas. Ini diarahkan kemana, ini harus ngapain. Seperti itu. Makanya sistem mulai dijalankan dari sekarang, mulai delegasikan dari yang pertama adalah orang kepercayaan, sistemnya dibangun. Oke ya, untuk sementara itu, nanti kita bisa ngobrol di belakang. Terima kasih.